Jika dear friend tertarik dengan video ini, artinya kamu telah peduli terhadap orang lain atau diri sendiri untuk keluar dari kemiskinan. Kamu tentu sudah tahu bahwa kemiskinan adalah masalah yang berdampak besar dan dapat mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan. Contohnya seperti kesehatan, kelayakan hidup, tingkat pendidikan, peluang karir, kesehatan mental, tingkat kesejahteraan, tingkat keamanan, bahkan bisa juga mempengaruhi kehidupan sosial. Maka dari itu, saatnya kita peduli untuk keluar dari kemiskinan, baik untuk diri sendiri maupun untuk membantu orang di sekitar kita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana, sehingga semua orang berpeluang untuk bisa dapat dengan mudah melakukannya. Yuk tetap semangat ya untuk keluar dari kemiskinan dengan cara-cara sederhana, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, rutin belajar setiap hari. Dengan rutin belajar setiap hari, tentunya meningkatkan ilmu, pengetahuan, skill, dan keterampilan, sehingga berpeluang besar membuka kemudahan untuk masuk ke dunia kerja dengan gaji yang lebih layak. Maka dengan cara ini kamu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Nah, beruntung nih buat kamu yang sekarang masih berada di bangku sekolah, baik itu pendidikan formal ataupun non-formal. Selamat ya, kalian sudah menjadi bagian yang berusaha untuk keluar dari kemiskinan. Tapi jangan khawatir, bagi yang sudah tidak sekolah atau di bangku pendidikan, kalian bisa juga belajar rutin setiap hari dengan cara mengikuti pelatihan, mengambil kelas online, belajar di channel gratisan kayak seperti di YouTube gitu, atau bisa juga belajar secara mandiri. Untuk contohnya yaitu misal kamu belajar bahasa Inggris setiap hari dengan menggunakan buku, channel YouTube, atau dengan menggunakan kamus bahasa Inggris. Yang kedua, cari dan asah keterampilan. Jika kamu masih bingung tentang keterampilan yang dimiliki, coba pilih 3 kegiatan atau hobi yang kamu sukai. Misal, menulis, menggambar, dan bersepeda. Lalu pilih lagi di antara 3 itu satu saja hal yang paling kamu sukai. Jika kamu sudah memilih, hanya tinggal asah terus kemampuanmu secara konsisten, maka akan mendatangkan pengalaman, relasi, hingga uang yang dapat menolongmu dari kemiskinan. 3. Mulai pekerjaan apapun yang penting halal dan minim resiko. Nomor 3 ini mungkin terdengar agak susah karena pekerjaan yang minim resiko seringkali sulit ditemukan, apalagi untuk orang yang berkalangan miskin. Lalu bagaimana dong? Jadi artinya pekerjaan yang minim resiko adalah pekerjaan yang tidak beresiko terhadap hal-hal pokok dalam kehidupan. Untuk contohnya, jika kamu masih sekolah, maka jangan mengambil pekerjaan yang full time, tetapi ambillah pekerjaan freelance yang di luar jam sekolah. Nah, untuk yang ambil setiap peluang pekerjaan halal, yaitu kamu mengambil pekerjaan yang halal tanpa gengsi, tanpa malu dalam menjalaninya. Misal seperti menitipkan makanan ringan di kantin sekolah, meskipun kamu sendiri masih duduk di bangku sekolah. Nomor 4. Atur keuangan. Tolong ya, jika ingin keluar dari kemiskinan, hindari hutang dan menggunakan uang secara konsumtif. Karena jika 2 hal ini tidak dihindari, maka akan merusak keuangan pribadi maupun keluarga yang bisa berakibat fatal. 5. Jangan bergantung pada satu penghasilan. Jika berbicara tentang penghasilan rata-rata, orang miskin memiliki penghasilan yang tergolong rendah. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan untuk keluar dari kemiskinan yaitu jangan bergantung dengan satu penghasilan, yang artinya kamu harus memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menambah penghasilan. Contohnya, sekarang ini kan hampir semua orang memiliki gadget, maka bisa dimanfaatkan untuk
bekerja secara online dan freelance, seperti menulis artikel online, menjadi afiliat, atau mungkin bisa juga menjual desain. 6. Perbaiki pola pikir. Kenapa keluar dari kemiskinan harus memperbaiki pola pikir? Padahal kan yang dibutuhkan uang. Jangan salah berpikir seperti ini ya guys. Jadi perlu diingat bahwa faktor yang menyebabkan kemiskinan bukan hanya tentang uang saja, tetapi pola pikir juga sangat mempengaruhi. Terus gimana dong cara memperbaiki pola pikir? Misal kamu sedang membutuhkan uang tetapi tidak punya uang, maka jangan mengeluh, jangan menyalahkan takdir ataupun putus asa, tetapi selalu berpikir positif dan percaya dengan Tuhan dan berusaha bekerja sebaik mungkin. Namun apabila masih terus mengeluh, menyalahkan takdir, bahkan putus asa, justru hal ini akan mendatangkan banyak hal negatif dan juga kesulitan dalam hidupmu. 7. Jangan buru-buru nikah dan punya anak. Tolong ya, jangan buru-buru menikah ataupun punya anak jika kondisi ekonomimu masih belum stabil. Tidak hanya ekonomi yang belum stabil, tapi mentalmu juga bisa jadi belum stabil. Karena bertambahnya usia, tuntutan orang lain, dan tren sekitar bukanlah hal yang bisa menyelamatkan keluargamu dari kemiskinan. Jika kamu sendiri belum bisa keluar dari kemiskinan, maka jangan mengajak orang lain untuk ikut merasakan kemiskinan. Karena akibat tindakan buru-buru menikah dan buru-buru punya anak justru akan menambah masalah baru. 8. Lakukan pendekatan agama. Dengan adanya kondisi kemiskinan, tolong banget jangan dijadikan alasan untuk menjauh dari Tuhan ataupun menyalahkan takdir Tuhan atas segala hal yang terjadi. Jika ingin keluar dari kemiskinan, coba lakukan pendekatan secara agama, karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong dari segala hal yang terjadi. Misal, bagi yang beragama Islam bisa berusaha melalui pendekatan agama dengan berzikir dan membaca sholawat untuk membuka jalan rezeki yang dapat menolong dari kesulitan dan juga kemiskinan. Teruntuk kamu yang sedang dilanda ujian kemiskinan, coba lakukan 8 hal sederhana tadi dengan sungguh-sungguh dan konsisten untuk bisa keluar dari kemiskinan. Percayalah, pasti ada kemudahan, keajaiban, dan banyak hal peluang positif yang mempermudah niat baik kalian untuk mengentaskan kemiskinan. Semangat ya, kamu pasti bisa dan semua hal baik pasti akan mendukung niat baikmu. Salam untuk kalian para orang sukses di masa depan. Kalau ada saran atau pengen sama-sama berubah, yuk boleh komen, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi dengan membawa banyak kabar kebaikan. Bye!